Hari ini kita akan belajar mengenai notasi ilmiah. Notasi ilmiah adalah cara penulisan bilangan. Sebelum kita belajar bagaimana kita menggunakan notasi ilmiah, mari kita pelajari dulu apa kegunaan notasi ilmiah. Untuk memahami kegunaannya, perhatikan contoh-contoh berikut ini. Anggap saja ada dua orang anak bernama Betsy dan Penny. Ketika kita mengukur tinggi badan mereka, yaitu 1,55 meter dan 1,6 meter. Nah, kita akan dengan mudah bisa menuliskan tinggi badan mereka. Oke, mari kita lanjutkan. Tahukah kamu bumi memiliki diameter 12.742 km? Wow, itu bilangan yang sangat besar. Dan jika kita ingin membandingkan diameter bumi dengan tinggi anak yang tadi, maka sangat mungkin kita perlu untuk mengubah dari satuan kilometer menjadi satuan meter. Berapa meter ya? Nah, kita bisa menghitungnya dengan cara mengali 12.742 dikali dengan tepat 1000. Maka kita mendapatkan angka 12.742.000 meter. Namun bilangan tersebut jika dibandingkan dengan ukuran-ukuran di alam semesta, bilangan tersebut ternyata masih sangat kecil. Mari kita lanjutkan dengan contoh berikutnya. Oke, selain bumi di antariksa itu ada banyak sekali objek-objek antariksa. Salah satunya adalah bintang. Ada salah satu bintang yang paling dekat dengan bumi. Tahukah kita jaraknya? Jaraknya adalah 4,3 tahun cahaya. Dengan 1 tahun cahaya setara dengan 9,46 triliun kilometer. Ini berapa meter ya? Oke, untuk menghitungnya kita akan menggunakan bantuan kalkulator. 4,3 dikali 9,46 triliun. Ribu, juta, miliar, triliun. Nah, kita mendapatkan 40 triliun 678 miliar kilometer. Nah, ini masih kilometer ya. Kita ingin mengubahnya menjadi meter, dikali lagi dengan 1000, maka kita mendapatkan bilangan yang jauh lebih besar lagi. Nah, notasi ilmiah menyederhanakan hal ini dengan cara penulisan 4,0678 dikali 10 pangkat 16 meter. Nah, cara penulisan yang bawah ini adalah notasi ilmiah, lebih sederhana, lebih singkat. Nah, bilangan tadi adalah jarak antara bumi ke bintang yang paling dekat. Bagaimana dengan bintang-bintang yang lain, bintang yang lebih jauh lagi, maka kita akan mendapatkan ukuran dengan bilangan yang lebih besar lagi. Begitu luar biasa ya Tuhan menciptakan alam semesta ini begitu besar. Bukan hanya bilangan yang sangat besar, mari kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Bakteri adalah makhluk mikroorganisme dengan ukuran yang sangat kecil. Ada bakteri yang memiliki ukuran sampai dengan 5 mikrometer. Berapa meter ini? Mengubah mikrometer menjadi meter adalah 5 dibagi 1 juta. Maka kita mendapatkan bilangan 0,00005 meter. Nah, ini bilangan yang sangat kecil. Nah, ukuran bakteri itu kecil sekali, tetapi bukan yang paling kecil. Masih ada yang lebih kecil dari bakteri. Contohnya yang sedang ngetren sekarang, coronavirus. Coronavirus memiliki ukuran sampai dengan 125 nanometer. Bagaimana kita menghitung berapa meter?
125 kita bagi dengan 1 miliar. Maka kita mendapatkan angka yang sangat kecil, 0,00000125 meter. Nah, kita bisa menyederhanakan dengan cara menuliskannya dalam bentuk notasi ilmiah, 1,25 kali 10 pangkat negatif 7 meter. Nah, cara penulisan ini jauh lebih sederhana dan jauh lebih singkat. Apakah masih ada benda-benda dengan ukuran yang lebih kecil lagi? Masih banyak sekali. Ada atom dengan ukuran yang jauh lebih kecil lagi, ada proton, elektron dengan ukuran yang jauh lebih kecil lagi. Begitu luar biasa ya, Tuhan bukan hanya menciptakan alam semesta yang besar, tetapi Tuhan juga menciptakan hal-hal yang sangat kecil. Karena itu kita mempelajari notasi ilmiah. Bisakah kamu menyimpulkan kenapa kita belajar notasi ilmiah? Nah, pada video ini kita akan membahas subtopik yang pertama, mengenal notasi ilmiah. Tujuan pembelajaran dari subtopik ini adalah kalian bisa mengetahui mana-mana bilangan yang ditulis dalam notasi ilmiah dan mana-mana bilangan yang tidak ditulis dalam notasi ilmiah. Kita akan menggunakan metode example non-example. Saya akan memberikan contoh-contoh dari bilangan yang ditulis dalam bentuk notasi ilmiah atau bentuk baku. Dan saya juga akan memberikan contoh-contoh bilangan yang ditulis dalam bentuk bukan notasi ilmiah atau bukan bentuk baku. Berikut adalah contoh-contohnya. Oke, jika kita melihat yang sebelah kiri, ini adalah contoh-contoh bentuk baku atau bilangan yang ditulis dalam bentuk notasi ilmiah. Bentuk baku dan notasi ilmiah itu sama saja. Oke, ada 1 dikali 10 pangkat 1, 2,02 dikali 10 pangkat 13, 5,203 dikali 10 pangkat 32, 6,99 dikali 10 pangkat negatif 7, dan seterusnya. Sedangkan di sebelah kanan ini adalah bilangan-bilangan bukan bentuk baku, ditulis bukan dalam notasi ilmiah. Ada 10, 12,02 dikali 10 pangkat 13, 35,203 dikali 10 pangkat 32, 0,99 dikali 10 pangkat negatif 7, dan seterusnya. Oke, bisakah kalian menyimpulkan apa bentuk baku dan apa bukan bentuk baku? Jika kalian belum bisa menyimpulkan apa itu bentuk baku dan apa itu bukan bentuk baku, maka kita akan lanjutkan dengan membandingkan dengan metode apple to apple. Apa maksudnya metode membandingkan apple to apple? Membandingkan bagian yang sama. Jadi kita akan bandingkan satu bagian demi satu bagian. Yang di sebelah kiri saya tuliskan bentuk baku dengan bagian yang dipisahkan ya. Di sini ada koma, di sini ada kali 10 pangkat. Begitu juga yang di sebelah kanan bukan bentuk baku. Ini ada koma, ini ada 10 pangkat. Oke, kita mau bandingkan. Yang pertama kita mau bandingkan bagian 10 pangkat, bagian yang ditandai warna kuning ini ya. Sekali lagi diingat, yang sebelah kiri adalah bentuk baku, yang sebelah kanan bukan bentuk baku. Di sini ada 10 pangkat 1, di sini tidak ada pangkatnya. Di sini ada 10 pangkat negatif 42, di sini tidak ada pangkatnya. Sedangkan pangkat yang lain, di sini ada 10 pangkat 13, di sini juga ada 10 pangkat 13. Di sini ada 10 pangkat 32, di sini juga ada 10 pangkat 32. Di sini ada 10 pangkat negatif 7, di sini juga ada 10 pangkat negatif 7. Di sini ada 10 pangkat negatif 14, di sini ada 10 pangkat negatif 14. Artinya, baik bentuk baku maupun bukan bentuk baku, pangkatnya bisa sama. Nah, itu dapat diartikan pangkat tidak mempengaruhi apakah dia bentuk baku atau tidak bentuk baku. Tapi kalau kita lihat bentuk baku itu ada pangkatnya. Bentuk baku ada yang tidak ada pangkatnya. Nah, itu yang bisa kita simpulkan dari membandingkan 10 pangkat. Mari kita lanjutkan membandingkan bagian berikutnya.
Kita akan membandingkan desimalnya. Kita membandingkan angka-angka di belakang koma. Oke, yang pertama bentuk baku. Di sini tidak ada angka di belakang koma. Di sini juga tidak ada angka di belakang koma. Oke, di sini ada koma 02. Di sini juga ada koma 02. Di sini ada koma 203. Di sini juga ada koma 203. Dan seterusnya, ternyata desimal ini atau angka di belakang koma ini sama. Dapat kita simpulkan bahwa angka di belakang koma itu tidak menentukan apakah dia bentuk baku atau bukan bentuk baku. Oke, mari kita lanjutkan dengan membandingkan bagian berikutnya. Oke, kita akan membandingkan bagian angka di depan koma. Di sini ada angka 1, 2, 5, 6, 8, dan 9. Sedangkan di sebelah kanan ada angka 10, 12, 35, 0, 0, 0. Nah, di sini terlihat sekali berbeda ya. 1, ini 10. Ini 2, ini 12. Ini 9, ini 0. Nah, terlihat sekali bahwa angka di depan koma itu mempengaruhi dia ditulis dalam bentuk baku atau tidak, atau bukan bentuk baku. Jadi bisakah kalian menyimpulkan angka-angka berapa yang boleh dipakai di depan koma untuk menuliskan bentuk baku? Angka 1 boleh, 2 boleh, 5 boleh, 6 boleh, 8 boleh, 9 boleh. Bagaimana dengan angka 10? Di sini ada angka 10, bukan bentuk baku. Bagaimana dengan angka belasan? Ini ada 12, bukan bentuk baku. Bagaimana dengan angka 0? Di sini ada angka 0, bukan bentuk baku. Oke, silakan ditarik kesimpulan angka berapa saja yang diizinkan digunakan di depan koma untuk menuliskan bentuk baku. Oke, sekarang kita masuk subtopik yang kedua, mengubah notasi ilmiah. Nah, di subtopik ini kita akan belajar bagaimana caranya kita menuliskan bilangan dengan menggunakan notasi ilmiah atau dalam bentuk baku. Perhatikan contoh berikut. Oke, di contoh ini saya memiliki bilangan 100.000. Apakah ini dituliskan dalam bentuk baku? Bukan. Kenapa bukan? Karena bentuk baku itu di depan koma cuma boleh 1 sampai dengan 9. Nah, ini ada 100.000. Sehingga saya perlu untuk mengubahnya. Oh, bentuk baku itu di depan koma cuma boleh angka 1 sampai 9. Kalau gitu saya ubah menjadi 1,000000. Nah, ini bentuk baku bukan? Iya, ini bentuk baku. Oke. Tapi apakah saya boleh melakukan hal itu? Tentu tidak ya. Saya akan mencoba menjelaskan kenapa hal itu tidak boleh dengan sebuah ilustrasi. Perhatikan contoh berikut ini. Misalkan saja kalian memiliki uang 100.000, kemudian adik kalian ingin menukar uang kalian dengan uangnya. Nah, uangnya dia adalah 50.000. Apakah kalian mau? Tentu tidak. Kenapa tidak mau? Karena nilai 100.000 dengan 50.000 itu berbeda. 100.000 tidak sama dengan 50.000. Jadi kalau ada orang ingin menukar uang kita 100.000 dengan 50.000, apakah kita mau? Ya, kita mau. Tapi uangnya tidak boleh 1 lembar. Kita pasti minta 2 lembar. Kenapa begitu? Karena 100.000 itu nilainya setara dengan 50.000 dikali 2. Oke, saya lanjutkan. Kalau gitu, kalau saya punya 100.000 ditukar dengan uang 10.000. Nah, ini berapa ya? Kita mau berapa lembar uang 10.000-nya? Oke, betul. Kita minta ada 10 lembar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 lembar uang 10.000. Baru dia setara. Kita lanjutkan lagi. Nah, kalau uang 100.000 mau ditukar dengan uang 1000-an, kita minta berapa lembar ya? Ya, kita akan minta 100 lembar agar nilainya setara. Oke, mari kita berandai-andai bahwa uang ini masih ada. Uang Rp1. Kalau 100.000 ingin ditukar dengan uang Rp1, kita minta berapa lembar? Ya, kita pasti minta 100.000
lembar uang Rp1. Nah, ini baru setara ya. Jadi kita tahu bahwa 100.000 itu tidak setara dengan 1. Kita tidak mungkin mau menukarkan uang 100.000 kita dengan uang Rp1. Kita maunya uang 100.000 ditukar Rp1 sebanyak 100.000 lembar. Nah, ini baru setara. Sehingga kalau kita mau mengubah bilangan ke dalam bentuk baku, kita harus memperhatikan nilai yang setara. Kalau begitu 100.000 ini kita bisa rubah menjadi bentuk 1 dikali, nah ini bisa dijadikan 10 pangkat 5. Nah, ini kan bentuk baku. Begitu cara kita mengubah ke dalam bentuk baku. Oke, kita akan lanjutkan dengan contoh soal berikutnya. Kita ingin mengubah bilangan 950 menjadi bentuk baku. Oke, ini bukan bentuk baku karena di depan koma ada 3 digit. Nah, bentuk baku hanya mengizinkan di depan koma adalah angka 1 sampai dengan 9. Maka kita ubah, karena di depan koma harus angka 1 sampai 9, kita ubah menjadi 9,50. Namun ini belum setara. Untuk menjadikan mereka setara, maka kita harus kalikan dengan 100. Sehingga 950 itu sama dengan 9,5 dikali 100. Nah, kita tinggal mengganti 100 ini dengan 10 pangkat 2. Ini adalah jawabannya. Jadi 950 kalau dituliskan dalam bentuk baku adalah 9,5 kali 10 pangkat 2. Nah, ini adalah 2 contoh yang sudah kita kerjakan tadi. Kita akan mengecek apakah ini memiliki pola tertentu. Jika kita memahami polanya, itu akan memudahkan kita untuk mengerjakan soal-soal yang lain. Mari kita cek dulu contoh yang pertama. 100.000 menjadi 1 kali 10 pangkat 5. Nah, di sini tidak ditulis, tetapi kita boleh tuliskan 1,00000. Begitu juga dengan contoh yang kedua, 950 sama dengan 9,5. Kita boleh tuliskan 0, kita boleh tuliskan 0. Oke, perhatikan tanda yang saya berikan ini. Oke, yang pertama 100.000. 100.000 ini tidak memiliki koma ya. Kalau ada bilangan tidak memiliki koma, maka komanya ada di paling belakang. Di sini ada koma yang tidak dituliskan. Berarti koma ini dari belakang dia berpindah ke depan. Ya, sekali lagi dari belakang dia berpindah ke depan. Oke, mari kita hitung. Dia berpindah berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, dia berpindah 5 digit ke depan. Nah, ternyata di sini muncul 10 pangkat 5. Mari kita cek contoh yang kedua. 950 sekali lagi tidak ada komanya, berarti komanya ada di paling belakang. Komanya berpindah dari belakang ke depan. Sekali lagi 1, 2. Dia berpindah 2 digit ke depan. Dan di sini muncul 10 pangkat 2. Nah, apakah kalian bisa melihat pola tertentu? Oke, ada sebuah soal mengubah notasi ilmiah dari bilangan 2.300.000. Sekali lagi di sini tidak ada koma, berarti komanya di paling belakang. Dia juga tidak punya 10 pangkat. Berarti kalau kita mau tuliskan 10 pangkat 0. Karena 10 pangkat 0 adalah 1, sehingga kalau dikalikan 2.300.000 tidak mengubah nilainya. Oke, mari kita coba kerjakan. Nah, untuk mengubah ke bentuk baku berarti kita perlu untuk mengubahnya menjadi 2,3. Saya akan tuliskan nolnya hanya untuk memudahkan kalian. Tidak perlu dituliskan juga tidak apa-apa. Komanya bergeser dari belakang menuju ke depan. Oke, mari kita hitung pergeserannya. 1 digit, 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit, 6 digit. Maka dari pola yang tadi sudah kita bahas, ini dikali 10 pangkat 6. Atau kita bisa tuliskan 2,3 dikali 10 pangkat 6. Ini bentuk baku dari 2.300.000. Nah, mari kita lanjutkan. Kalau kita ingin mengubah bilangan yang sangat kecil menjadi bentuk baku. Ini bukan bentuk baku karena di depan koma tidak boleh ada angka 0. Hanya boleh angka 1 sampai dengan 9. Berarti kita rubah menjadi 5,0 boleh ditulis, boleh tidak. Tapi ini tidak setara. Supaya menjadi setara, ini harus dibagi. Dibagi berapa? Dibagi
bagi 1000. Kemudian kita mengubah 1000 menjadi 10 pangkat 3. Karena 10 pangkat 3 ada di bawah sebagai penyebut, kita pindahkan ke atas dikali 10 pangkat negatif 3. Oke, mari kita lihat contoh berikutnya. Bilangan yang sangat kecil kita mau tuliskan dalam bentuk baku. Di depan koma ada angka 0, bentuk baku tidak mengizinkan hal itu, maka kita ubah. Apakah kita boleh ubah menjadi 34? Tentu tidak boleh, karena bentuk baku hanya mengizinkan angka 1 sampai 9 di depan koma. Berarti kita ubah menjadi 3,4. Namun ini masih tidak setara. Supaya setara, kita harus bagi dengan 10.000. Nah, kita tinggal ubah 10.000 menjadi 10 pangkat 4. Dan karena dia ada di penyebut, kita tinggal pindahkan ke atas menjadi dikali 10 pangkat negatif 4. Ya, mudah sekali. Sekarang mari kita cek apakah dua contoh bilangan yang sangat kecil yang kita ubah menjadi bentuk baku juga memiliki pola seperti sebelumnya. Perhatikan tanda berikut. Kalau kita perhatikan, tanda koma bergeser dari depan menuju ke belakang. Bilangan 5 tidak memiliki koma, tapi kita tadi sudah membahas bahwa kalau bilangan tidak memiliki koma, maka komanya ada di paling belakang. Kita akan hitung perpindahan tanda koma. 1, 2, 3. Oke, 3 digit ke belakang. Bagaimana dengan contoh yang kedua? 1, 2, 3, 4. 4 digit ke belakang. Nah, di sini muncul negatif 3, di sini muncul negatif 4. Bisakah kalian melihat polanya? Mari coba kita kerjakan contoh soal berikut menggunakan pola yang tadi. Ada bilangan yang sangat kecil 0,000089. Kalau kita mau tuliskan kali 10 pangkat 0. Ya, kita ubah menjadi 8,9. Tanda koma bergeser dari depan ke belakang. Kita hitung 1 digit, 2, 3, 4, 5, 6. Maka dikali 10 pangkat negatif 6. Maka dapat kita tuliskan sama dengan 8,9 dikali 10 pangkat negatif 6. Ini bentuk baku. Mudah bukan? Oke, melalui pembahasan contoh soal dan pembahasan pola, saya harapkan kalian bisa memahami dan dapat berguna ketika kalian menghadapi soal-soal mengubah bilangan menjadi bentuk baku. Oke, kita sudah sampai ke subtopik kita yang terakhir hari ini, yaitu subtopik yang ketiga, operasi hitung notasi ilmiah. Perhatikan contoh berikut. Jika kita mendapatkan soal 7 dikali 10 pangkat 2 ditambah 3 dikali 10 pangkat 3, bagaimana caranya kita menghitung hal ini? Nah, mungkin ada beberapa dari antara kalian akan berpikir untuk menambahkan 7 dan 3, kemudian yang ini juga ditambahkan. Berarti 10 dikali 10 pangkat 5, misalnya begitu. Apakah ini boleh dilakukan? Ya, ini tidak boleh dilakukan. Kenapa salah? Mari kita kembali ke definisi. 10 pangkat 2 itu artinya 100. 10 pangkat 3 itu artinya 1000. Nah, kita umpamakan dengan uang ya. 7 dikali 100 itu 7 koin 100. 3 dikali 1000 itu 3 koin 1000. Nah, kalau kita mau tambahkan ini berapa? Maka kita tahu 3007. Yang kalau kita ubah menjadi bentuk baku 3,7 dikali 10 pangkat 3. Mari kita lanjutkan ke contoh soal yang mungkin lebih sulit ya. 5 dikali 10 pangkat 21 ditambah 5 dikali 10 pangkat 23. Nah, sekali lagi 5 tidak boleh ditambah dengan 5. Kenapa? Karena ini 10 pangkat 21, ini 10 pangkat 23 ya. Ini berbeda. Misalkan saja, anggap saja ini dolar Amerika, ini adalah euro gitu ya. Nah, misalkan saja seperti ini kayak 5 dolar ditambah 5 euro. Nah, kita tidak bisa menjumlahkan langsung ya. 5 ditambah 5 jadi 10, kita tidak bisa lakukan itu.
Kenapa? Karena nilai dari dolar dan nilai dari euro itu berbeda. Jadi bagaimana kita mengerjakan soal yang seperti ini? Ya, kita harus mengonversinya. Entah kita mengonversi 5 dolar menjadi euro atau sebaliknya. 5 euro kita konversi menjadi dolar. Kita juga perlu mengkonversi ketika kita ingin menyelesaikan soal berikut ya. Ini 21, ini 23, berarti harus disamakan. Salah satu harus dirubah supaya sama. Ya, ini 10 pangkat 23, menyamai yang belakang ya. Yang belakang tetap. Nah, kalau ini dijadikan 10 pangkat 23, apakah depannya tetap 5? Jelas tidak. Kita harus mengubahnya supaya tetap setara. Nah, karena ini pangkatnya bertambah 2, maka komanya maju 2 digit. Berarti muncul 0,05. Oke, ini pangkatnya sudah sama. Berarti sudah bisa ditambahkan 5,05 kali 10 pangkat 23. Nah, ini jawabannya. Mari kita lanjutkan dengan soal pengurangan. 4 dikali 10 pangkat 17 dikurangi 3 dikali 10 pangkat 14. Nah, ini sekali lagi pangkatnya berbeda. Jadi kita tidak bisa mengurangi 4 dikurangi 3 karena nilainya berbeda. Nah, sekali lagi, seperti ketika kita mengerjakan penjumlahan, kita perlu melakukan konversi. Kita harus mengubah salah satu supaya memiliki nilai yang sama. Anggap saja saya ubah 10 pangkat 14 jadi 10 pangkat 17. Tetap. Nah, angka berapa yang ada di dalam tanda merah ini? Ini kita pangkatnya naik 3, sehingga agar setara komanya harus bergeser ke depan 3. 1, 2, 3. Maka angka di dalam kotak merah adalah 0,003. Nah, sekarang pangkatnya sudah bernilai sama sehingga bisa dikerjakan. Karena ini 0,003, kita ubah 4,000 dikurangi 0,003, begitu. Hasilnya adalah 3,997 kali 10 pangkat 17. Kita lanjutkan dengan operasi hitung perkalian. Di dalam operasi hitung perkalian kita mengenal sifat komutatif. A dikali B sama dengan B dikali A. A dan B boleh dibolak-balik. Sehingga kita bisa urutkan kembali soal di atas menjadi 4 dikali 3, 3-nya dikedepankan, dikali 10 pangkat 7 dikali 10 pangkat 4. 4 dikali 3 adalah 12, 10 pangkat 7 dikali 10 pangkat 4, pangkatnya ditambah. Maka 12 dikali 10 pangkat 11. Mari kita lanjutkan dengan operasi hitung pembagian. Nah, di soal ini 6 kita bisa bagi dengan 3. Tapi kita punya masalah ada 10 pangkat 4. Ini solusinya kita pindahkan ke atas. 6 dikali 10 pangkat 7 dikali, karena 10 pangkat positif 4, dipindah ke atas menjadi 10 pangkat negatif 4 per 3. 6 dan 3 bisa dibagi, tinggal 2. Maka 2 kali 10 pangkat 7 ditambah negatif 4 sama dengan 2 dikali 10 pangkat 3. Kita lanjutkan dengan operasi hitung pangkat. 6 dikali 10 pangkat negatif 2 pangkat 2. Kita sudah belajar, maka kita ubah jadi 6 pangkat 2 dikali 10 pangkat negatif 2 pangkat 2. 6 pangkat 2 adalah 36 dikali 10 pangkat negatif 2 pangkat 2, pangkatnya dikali, maka 36 dikali 10 pangkat negatif 4. Ini belum bentuk baku, kita ubah menjadi 3,6, komanya dari sini maju 1, maka 10 pangkat negatif 3, pangkatnya bertambah 1. Ini jawabannya. Selanjutnya operasi hitung akar. Kita bisa ubah menjadi akar 9 dikali akar 10 pangkat 4. Akar 9 adalah 3. Nah, akar itu adalah pangkat setengah. Maka kita tahu 3 kali 10 pangkat 4 dikali setengah. 4 dikali setengah adalah 2. 3 kali 10 pangkat 2. Nah, salah satu kegunaan dari belajar operasi hitung pada notasi ilmiah adalah ketika kita menghadapi soal yang seperti ini ya. Perhitungan seperti ini akan kalian hadapi nanti
pada waktu pelajaran IPA di topik listrik statis. Oke, saya akan ajarkan bagaimana kita menghitungnya. Jangan terlalu khawatir, kelihatannya memang rumit, tapi sebenarnya mudah saja. Kalau kita lihat yang atas ini perkalian semua, berarti kita bisa melakukan sifat komutatif 9 kali 2 kali 4 dikelompokkan dikali 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat negatif 6 dikali 10 pangkat negatif 6 dikelompokkan yang 10 pangkat. Kemudian penyebutnya kita akan kerjakan 6 pangkat 2 dikali 10 pangkat negatif 2 pangkat 2 sama dengan, kalau kita hitung 9 kali 2 kali 4 adalah 72 dikali, kalau kita hitung 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat negatif 6 kali 10 pangkat negatif 6, karena perkalian pangkatnya ditambah 10 pangkat negatif 3 per 36 dikali 10 pangkat negatif 2 pangkat 2, berarti pangkatnya dikali pangkat negatif 4 sama dengan pangkat negatif 4 kita pindahkan ke atas 72 dikali 10 pangkat negatif 3 dikali 10 pangkat positif 4 per 36. 72 dan 36 kita bisa coret, sisa 2, sisa 1, 2 dikali 10 pangkat negatif 3 dikali 10 pangkat 4, berarti pangkatnya ditambah. Nah, ini jawabannya. Tidak terlalu sulit sebenarnya, hanya membutuhkan proses yang cukup panjang. Nah, itu saja, kita sudah menyelesaikan semua materi mengenai notasi ilmiah. Semoga apa yang kalian pelajari ini berguna bagi kehidupan kalian.